Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengerjakan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga pasti memberkati kita semuanya. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, di sini jelas dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa kita harus mengalami perubahan? Karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dalam jiwa kita inilah yang disebut dengan perubahan budi itu. Tuhan menghendaki ada perubahan di dalam pikiran kita. Sebab kalau pikiran kita tidak berubah, maka cara pandang kita juga tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi ketika pikiran kita bisa berubah, maka cara pandang kita terhadap sesuatu juga bisa berubah. Di sini perlu kita memahami bersama bahwa perubahan itu sebenarnya dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sangat mengharapkan dari dalam diri kita, dari diri kita masing-masing supaya kita berubah. Tuhan tidak menghendaki kita tetap seperti yang dahulu, tetapi Tuhan mau terjadi perubahan dalam diri kita. Terlebih lagi perubahan itu terjadi di dalam akal budi kita ini. Seperti ayat yang menjadi renungan kita hari ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini kita bisa melihat kenapa kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Yang pertama, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita mengalami perubahan, ketika kita berubah oleh pembaharuan budi, maka hidup kita tidak akan sama dengan dunia ini. Orang yang tidak berubah oleh pembaharuan budi, maka kehidupannya, pola tingkahnya, perkataannya, dan segala sikapnya akan sama dengan dunia ini. Tetapi orang yang mengalami perubahan melalui pembaharuan budi, orang ini tidak sama dengan dunia ini. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan manusia lamanya. Tidak lagi hidup dengan sifat-sifat duniawi yang dimilikinya sebelum dia percaya kepada Tuhan. Tidak lagi hidup seperti yang dahulu, tetapi dia sudah berubah oleh karena pembaharuan budinya. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, perubahan itu dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan rindu di dalam diri kita ada kemauan untuk berubah. Ketika kita memiliki kemauan untuk berubah, maka Tuhan akan mengerjakannya dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Dikatakan dalam ayat berikutnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah (2) dijelaskan di situ, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah atau bukan kehendak Allah adalah orang yang sudah berubah melalui pembaharuan budinya. Orang yang sudah diubah Tuhan pola pikirnya. Orang yang sudah Tuhan jamah pola pikirnya, berubah 180 derajat dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Orang-orang yang sudah berubah oleh pembaharuan budi, mengalami perubahan di dalam hidupnya, dia akan tahu apa yang baik, dia akan mengerti apa yang berkenan di hadapan Allah, dan dia tahu apa yang sempurna bagi Tuhan.
Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita miliki dalam diri kita supaya kita mengalami perubahan. Perubahan melalui pembaharuan budi kita. Cara berpikir kita berubah. Dan kalau kita mau mengubah cara berpikir kita harus siap menerima setiap perubahan demi perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Kita nggak perlu kaget kalau kita sudah siapkan diri kita untuk perubahan-perubahan tersebut. Entah bagaimanapun, segala sesuatu itu pasti berubah. Tetapi yang dikehendaki Tuhan terlebih dahulu adalah supaya di dalam diri kita terjadi perubahan itu. Pembaharuan budi kita terjadi. Tuhan mengubah cara berpikir kita. Tuhan mengubah pola pikir kita. Kita tinggalkan semua pola-pola pikir yang lama, pola pikir yang jahat, pola pikir yang penuh dosa, semua ditinggalkan. Dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Tuhan supaya Tuhan terus memperbaharuinya, membuat kita menjadi lebih baik, lebih benar lagi. Dan percayalah, kalau Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan diperlengkapi Tuhan dengan segala kecakapan untuk menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat bagi kita, dan Tuhan akan senantiasa menolong kita untuk menghadapi setiap kesulitan, persoalan dan permasalahan hidup yang terjadi. Dan Tuhan juga akan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami mengalami perubahan oleh pembaharuan budi kami. Mari Tuhan, Kau kerjakan itu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami berubah menjadi lebih baik, lebih benar dan lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan suka dengan kehidupan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kami dan Tuhan pasti menolong serta memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.